bagaimana pribadi yang narsis itu bisa memanipulasi cinta. Pokoknya dia bisa mengungkapkan aneka macam cara supaya orang bisa betul-betul terpesona dengan dirinya. Cinta yang seperti itu saudara-saudara adalah cinta yang palsu. Maka hati-hati kalau Anda jatuh cinta atau orang jatuh cinta sama Anda, hati-hati apakah dia termasuk pribadi yang narsistik atau tidak. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Doa saya untuk Anda hari ini adalah semoga hari ini dan seterusnya Anda bisa mengerti, bisa memahami, bisa mengalami, bahkan dipulihkan oleh apa itu cinta sejati. Terlebih untuk Anda yang mungkin hidupnya saat ini sedang merasa kering oleh cinta. Gak ada Romo yang mencintai saya. Semua orang membuang saya Romo. Gak ada kasih di tengah keluarga saya Romo. Yang adalah pengkhianatan lebih pengkhianatan. Kasih itu menyakiti dan melukai. Saudara-saudara terkasih, saat Anda merasa tidak ada satupun orang mencintai Anda, ingatlah ada satu pribadi di atas sana, Sang Pencipta kita, Sang Maha Kasih. Setiap saat, setiap hari berusaha dengan cara-caranya yang ajaib menyadarkan kita betapa Ia sangat mencintai kita. Cinta itulah, kasih itulah yang pada akhirnya menyembuhkan. Di saat banyak dunia, banyak ungkapan tentang cinta. Cinta diungkapkan dengan bunga, cinta diungkapkan dengan pajangan-pajangan seperti ini. Tetapi kalau cinta hanya dipahami sebatas itu saja, pasti akan mengecewakan, bahkan tidak jarang melukai, sehingga orang menjadi anti akan cinta. Maka dari itu saudara-saudara, izinkan saya hari ini mengungkapkan apa yang menjadi ungkapan terindah dalam kitab suci tentang apa itu cinta dan juga bagaimana kalau cinta ini disalahpahami. Cinta ditabrakkan saja dengan nafsu. Nafsu dikatakan cinta, maka yang ada hanyalah air mata. Maka dari itu saudara-saudaraku, coba tolong tulis di kolom komen bagaimana orang di daerah Anda, dalam bahasa daerah Anda mengungkapkan aku cinta kamu. Coba tulis di kolom komen ya, bisa kita saling belajar bukan? Karena Romo Yosef itu mengerti, memahami beberapa ungkapan dalam bahasa-bahasa dunia. Misalnya waktu saya tinggal di Filipina, orang Filipina itu dalam bahasa Tagalog bilangnya mahal kita, aku cinta kamu. Di East Timor atau Timor Leste juga ada how hadomi. Tolong koreksi saya kalau pronoun saya salah. Di China, wo aini Romo. Di Prancis, Jetem. Di Jerman, ihli bedih. Di Itali, Romo Yosef pernah tinggal di Itali pasti ngerti, ti amo. Kemudian bahasa Ibraninya, ani ohef otah. Itu kalau ngomong kepada perempuan. Kalau kepada laki-laki, ani ohef otha. Nah itu. Kemudian bahasa Hindi, ada judulnya di film India, hum tum he piar karte he. Itu kalau bahasa Indianya. Nah Jepang, aishiteru. Bahasa Korea, sarang heo. Bahasa Latin, te amo. Nah saudara-saudaraku terkasih, masih banyak lagi cara manusia mengungkapkan bagaimana dia mencintai pribadi yang lain. Kita bisa melihat bagaimana cinta itu tidak bisa hanya berkutat pada diri sendiri. Cinta itu soal relasi, hubungan kita dengan yang lain, entah sesama manusia ataupun kepada Allah. Kalau hanya diri sendiri, nanti jadinya pada cinta diri atau narsistik yang lagi rame-ramenya di dunia kalangan anak muda. Bagaimana pribadi yang narsis itu bisa memanipulasi cinta. Pokoknya dia bisa mengungkapkan aneka macam cara supaya orang bisa betul-betul terpesona dengan dirinya. Cinta yang seperti itu saudara-saudara adalah cinta yang palsu. Maka hati-hati kalau Anda jatuh cinta atau orang jatuh cinta sama Anda, hati-hati apakah dia termasuk pribadi yang narsistik atau tidak. Nah, bagaimana mengelola cinta itu, memahami supaya kita tidak terjebak pada apa itu cinta.
kita dibantu dengan ungkapan yang sangat terkenal dari 1 Korintus bab. Jangan-jangan teks ini Anda gunakan sebagai bacaan waktu Anda merayakan sakramen pernikahan. Ya Romo, ingat Romo, ada lagunya bukan? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Kasih tidak memegahkan diri. Kasih itu tidak sombong. Kasih itu tidak bertindak kurang sopan. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih tidak cepat marah. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita atas kejahatan, tetapi atas kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu. Kasih percaya akan segala sesuatu. Kasih mengharapkan segala sesuatu. Dan kasih sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Saudara-saudara terkasih, saya sampai merinding ketika mengungkap soal ini. Bagaimana Paulus mengajarkan tentang kasih yang sejati, bukan kasih yang narsistik. Kalau dalam diri kita melanggar atau tidak sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Paulus tadi, ya Romo, saya itu kurang sabar. Saya itu pelit Romo dalam mengasihi. Istri saya mau beli apa itu, wah banyak larangannya Romo. Bukan gara-gara saya nggak punya duit. Kan saya juga bisa mau beli mobil baru, mau beli hobi baru. Tapi istri saya, nah itu kan dia nggak kerja Romo. Nggak perlulah dia beli-beli ini itu. Hati-hati di situ. Saya itu suka cemburuan Romo sama pasangan saya. Di jalan, di mall, dimanapun, dalam pelayanan saya suka panas kalau istri saya itu dekat-dekat sama yang lain. Cemburu. Karena apa? Cemburu buta. Ya, hati-hati. Jangan-jangan di situ kita punya gejala narsistik. Dikatakan kasih itu tidak memegahkan diri. Wah, saya Romo setiap sama pasangan, sama orang-orang, saya selalu menunjukkan kemampuan saya, kehebatan saya, pengorbanan saya, bagaimana dulu bisa menaklukkan istri saya Romo. Wah, dulu tuh hati-hati, jangan-jangan itu narsistik. Saya sombongnya setengah mati Romo. Saya itu juga kurang menghargai pasangan Romo. Sama suami itu suka saya ejek-ejek, suka saya hina-hina, suka omongan saya kasar Romo. Hati-hati, cinta itu tidak demikian. Bahkan Romo, saya tuh kalau mencintai, saya harus tanya dulu, saya dapat apa? Saya dapat keuntungan apa? Berbanding terbalik dengan apa yang diungkapkan oleh Paulus, kasih tidak mencari keuntungan sendiri. Saya cepat marah Romo. Sementara di 1 Korintus, kasih itu tidak cepat marah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Hati-hati saudara. Dia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Romo, gelpok-gelpok banget Romo. Kesalahan suami saya saja Romo. Waktu awal pacaran masih saya ingat Romo. Dia selingkuh sama si ini, dia ngelirik si ini, dia whatsappan sama si ini. Masih terekam dalam memori saya Romo. Ingat, kasih tidak suka menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita atas kelaliman. Ya kenapa ya Romo? Kalau orang yang menjahati saya terus kena celaka, kenapa saya seneng ya Romo? Hati-hati, bisa jadi cinta Anda itu juga palsu. Kasih menutupi segala sesuatu. Wah, kalau udah kekurangan orang lain Romo, pasangan Romo, apalagi mantan saya Romo, saya bongkar aja Romo di media sosial, di mana-mana saya omongin, dia tuh jeleknya begini, dia tuh busuknya begini. Hati-hati, jangan-jangan dulu bukan cuma dia yang sebetulnya ada kurangnya. Diri Anda juga mungkin sama saja. Nah, saudara-saudaraku terkasih, Anda nanti silakan tulis di kertas ya. Anda tulis itu kasih itu seperti apa. Anda coba latih satu persatu. Ketika mau marah, oh iya 1 Korintus bab 12. Ketika mau cemburu buta, oh iya 1 Korintus 12. Ketika saya mau mencari keuntungan demi diri saya sendiri, oh iya 1 Korintus bab 12. Nah saudara-saudara, izinkan saya untuk mengungkap beberapa kisah dalam kitab suci. Bagaimana kasih disalahgunakan. Kasih disamakan saja dengan nafsu. Ada beberapa kisah yang bisa saya angkat dalam perjanjian lama. Dari keluarga tokoh-tokoh besar. Karakter-karakter besar dalam kitab suci. Yang pertama adalah
kisah yang mengerikan yang terjadi dalam keluarga Yakub. Yakub itu punya 4 istri. Siapa aja istrinya coba? Lea, Rahel, Silpa, Bilha. Dengan istri yang pertama ternyata Yakub punya anak namanya Dina. Dina ini sangat cantik. Nah, pada waktu itu ada seorang bernama Sikem. Dikatakan di kitab Kejadian bab 34. Sikem itu anak Hemor orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina dilarikannya, diculik, lalu saya nggak boleh ngomong itu di YouTube. Sa lah pokoknya. Anak muda, wah menggebu-gebu melihat seorang perempuan yang cantik, langsung nggak bisa mengendalikan emosinya. Dia cinta mati terhadap Dina, tetapi ternyata dia menyalahgunakan cinta. Dia lebih dikuasai oleh nafsunya. Tetapi terpikatlah hatinya kepada Dina, anak Yakub itu. Ia cinta kepada gadis itu dan ia menenangkan hati gadis itu. Nah, kemudian setelah dia melampiaskan nafsunya kepada Dina, dia minta Hemor bapaknya untuk melamar si Dina ini kepada keluarga Yakub. Waktu itu, saudara-saudaranya Dina mendengar bahwa adik perempuannya ini telah dinodai. Maka terjadilah kehancuran demi kehancuran. Waktu itu kisahnya dari anak-anak Yakub minta kulit khitan supaya orang-orang Sikem ini disunat. Nah, ketika disunat, ya udah tinggal mudah sekali dikalahkan. Itu kisah yang pertama, bagaimana sebagai contoh di Kejadian bab 34, cinta ditutupi oleh nafsu. Tidak ada seperti yang diajarkan oleh Paulus tadi. Maka ketika cinta dinodai, ketika cinta disalahgunakan, ketika cinta disalahartikan, yang ada hanyalah air mata dan kesengsaraan. Kemudian saudara-saudara, ada juga ungkapan dari Kejadian bab 38. Bagaimana kisah Yehuda, anak Yakub yang lain, dengan Tamar, menantunya bukan? Waktu itu, saya udah pernah mengangkat ini. Yehuda tidak peduli dengan kelangsungan hidup Tamar. Dia hanya berfokus pada anak-anaknya. Yaitu siapa? Coba, anaknya yang pertama Er, yang kedua Onan, yang ketiga Shelah. Semuanya laki-laki. Bagaimana cinta itu diperjualbelikan waktu itu. Di masyarakat 5.000, 6.000 tahun yang lalu, seorang ayah hanya mencarikan jodoh buat anak-anaknya. Enggak peduli apa itu cinta atau tidak, mau atau enggak, suka atau enggak, setuju atau enggak. Pokoknya perempuan hanya diambil dari keluarganya, dinikahkan dengan anak laki-laki. Yang terjadi adalah anak-anaknya dari Yehuda ini berbuat jahat di mata Tuhan, sehingga akhirnya juga mereka harus meninggal. Akhirnya Yehuda lupa akan janjinya kepada Tamar, sehingga terjadilah hubungan yang sebetulnya dilarang antara Tamar dengan Yehuda demi mendapatkan keturunan buat Tamar dan juga keturunan buat Yehuda. Nah, di sini saudara-saudara, ketika cinta diperjualbelikan, akhirnya hanya akan menjadi kekecewaan demi kekecewaan. Satu ungkapan lagi yang bisa saya tarik itu dari kisah 2 Samuel bab 13. Kisahnya itu sangat bagus, sampai kitab sucinya aja begini, yaitu tentang Amnon dan Tamar. Tamar yang beda ya. Ungkapan Tamar dalam bahasa Ibrani itu artinya pohon kurma. Perempuan yang cantik itu seringkali dipanggil dengan Tamar. Dia tinggi, rambutnya lebat dan langsing. Itu cara orang zaman dulu melihat kecantikan perempuan. Rambutnya lebat gitu ya. Bukan cuma lurus doang, tapi langsing dan tinggi. Nah, Tamar adalah salah satu anak dari Daud. Kemudian Amnon juga anak dari Daud. Kemudian nanti ada Absalom, kakaknya Tamar, juga anak dari Daud. Kita bisa melihat cinta, katanya hubungan antara Daud dengan Bersheba. Waktu itu terjadilah perselingkuhan di situ. Ternyata mengakibatkan hal-hal yang buruk bagi keturunannya. Maka hati-hati orang tua, anak, cucu, generasi-generasi berikutnya. Dosa kita zaman sekarang, saudara-saudara, bisa jadi dicontoh oleh generasi berikutnya. Itu langsung kejawab dalam anak-anak Daud pada waktu itu. Amnon itu adalah putra mahkotanya Daud, calon pengganti Daud.
Sudah disiapkan oleh Daud bagaimana dia kelak akan menjadi raja. Nah, pada suatu ketika di 2 Samuel bab 13, Amnon sangat cinta dengan Tamar. Tamar ini anaknya Daud, punya kakak namanya Absalom, anaknya Daud juga. Nah, karena nafsunya si Amnon ini gelisah, dia bingung, dia cinta sama Tamar tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa, sehingga terjadilah dosa-dosa kelicikan, kebohongan. Si Amnon ini pura-pura sakit, minta Daud supaya Tamar merawat dia. Lalu Tamar datang ke kamarnya dia, bawa makanan, dia nggak mau makan kecuali disuapin sama Tamar. Ketika disuapin, di per titik-titik saknya itu saudaranya sendiri, meskipun lain ibu, tetapi satu ayah. Nah, yang menarik adalah ketika Amnon melampiaskan nafsunya, dikatakan cintanya berbalik menjadi benci. Bahkan bencinya lebih besar daripada cintanya sebelumnya. Gadis yang sudah dinodai ini dibuang begitu saja, disuruh pulang. Dia sudah ternoda, dia sudah nggak punya harapan, tapi ketika si Amnon sudah melampiaskan nafsunya, dia kehilangan daya tarik cinta kepada Tamar ini yang tadinya menggebu-gebu. Akhirnya apa? Begitu Absalom melihat adiknya kok murung, kok menangis, cerita ternyata telah dinodai oleh Amnon, maka disinilah mulai keruntuhan keluarga Daud. Nanti Absalom akan menghabisi Amnon ini, yang membuat Daud kecewa setengah mati. Karena apa? Putra mahkota, putra yang sangat paling dikasihinya, akhirnya harus tewas oleh bukan oleh musuh-musuh di luar sana, tapi oleh saudaranya sendiri. Maka saudara-saudara, jangan salah gunakan cinta. Biarlah cinta itu, kasih itu cerminan dari kasih Allah pada kita. Apa? Ya tadi, saya ulangi ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak cemburu, kasih tidak memegahkan diri, kasih tidak sombong, kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri, kasih tidak cepat marah, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain, kasih tidak bersukacita atas kejahatan, tetapi atas kebenaran, kasih menutupi segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu, kasih mengharapkan segala sesuatu, dan kasih sabar menanggung segala sesuatu. Mungkin kalau relasi cinta Anda dengan pasangan sedang tidak baik-baik saja, bisa jadi hal-hal ini semakin berkurang dalam relasi itu. Maka bangkitkan, munculkan hari ini, tumbuhkan cinta. Jangan cuma bisanya jatuh cinta saja, tapi bangun cinta itu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Pengetahuan kita tidak lengkap, nubuat kita tidak sempurna. Tetapi bila yang sempurna tiba, hilanglah yang tidak sempurna. Itulah kasih. Kita berjalan dalam kesempurnaan, menuju kesempurnaan cinta, yaitu cinta Allah sendiri. Kalau Anda sudah disentuh oleh cinta Allah, saudara-saudara, hidup Anda akan berubah. Percaya sama saya. Cara Anda berelasi, cara Anda mencintai, cara Anda mengampuni, cara Anda melayani. Kalau sudah disentuh oleh kasih, hidup Anda akan berubah menjadi luar biasa. Salam, saya harus ke suatu rumah singgah di Cempaka Putih. Ternyata harus banyak yang direnov. Saya panggil teman saya kontraktor supaya memperbaiki rumah singgah itu. Semoga mereka yang tinggal di dalamnya, rumah tua, kontrakan tua, bisa hidup dengan layak. Sebentar lagi musim hujan supaya nggak kebocoran ya. Salam, Tuhan berkati.